Shalom, selamat pagi. Kembali kita berenungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema itu tentang kemenangan atau menang. Kita adalah orang-orang yang menang. Dan saudaraku, kemarin kita telah melihat bahwa Ishak diberkati Tuhan dan sangat-sangat kaya. Dampak dari berkat itu akhirnya dia harus keluar. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Abimelek kepada Ishak berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ini kondisi bahwa ternyata Tuhan memberkati Ishak sampai begitu luar biasa dan akhirnya dia itu pergi. Saudara yang Tuhan, ketika dia pergi, apa yang terjadi? Ada kisah yang menarik, adalah ada dia menggali tentang sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya. Saudara Tuhan, yang saya ingin kasih tahu gini, bahwa setiap kita, penyertaan Tuhan itu seperti jubah yang kita pakai. Jadi tidak tinggal di Filistin, tidak. Ketika kita pergi, maka jubah itu akan mengikuti kita kemana kita pergi karena kita pakai. Dan itulah berkat. Berkat itu akan menyertai kita karena ada anugerah Tuhan itu yang bersama dengan kita. Maka terjadilah berkat. Jadi karena kita ini disertai Tuhan, maka kemana kita pergi pun berkat itu akan ada dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan akan berhasil. Dikatakan saudaraku, ketika itu dia menggali sumur-sumur yang pernah ditutup oleh orang Filistin pada zaman Abraham. Tidak diceritakan sumur itu ada airnya atau tidak diceritakan. Biasanya kalau ada sumur yang sudah tidak ada airnya, dia ditutup supaya tidak ada keledai yang masuk ke dalam sumur itu. Di ayat yang ke-19 pasal yang ke-26 dikatakan kejadian, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Bahkan ketika dia menggali, itu pun berkat Tuhan ada, menyebabkan air yang keluar itu membual begitu banyak, berbual-bual seperti itu. Jadi saudara Kristus, begitu luar biasa hidup orang yang diberkati, hidup orang yang disertai Tuhan. Apa yang dia kerjakan itu akan berhasil. Dia menggali sumur, mungkin sumur yang sudah kering, itu pun akan keluar airnya begitu berbual-bual air yang keluar. Bukan sekedar ada airnya, airnya pun ikut melimpah-limpah. Ini orang yang diberkati. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian apa yang terjadi? Ishak pergi. Ishak tidak bertengkar lalu berebut tentang sumur, tidak. Tapi dia pergi untuk menggali tempat yang lain. Ini saudaraku, yang bisa kita pelajari. Kalau Tuhan menyertai kita, berkat itu bukan untuk kita bertengkar. Bahkan direbut pun tidak apa-apa. Karena yang diperebut adalah hasil daripada berkat Tuhan, bukan penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah melihat kisah berikutnya, di situ pun yang namanya Ishak itu menggali sumur lagi dan mengeluarkan air lagi. Sampailah dia di tempat yang disebut dengan Rehoboth. Jadi saudara pengasih Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan itu tidak takut orang lain merugikan. Tidak takut ada barang yang kita ambil itu kita peroleh itu diambil orang. Karena penyertaan Tuhan itu tidak bisa digeser. Ketika penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka berkat itu akan mengiringi kita. Tidak dikisahkan bahwa sumur yang digali itu membual-bual itu lalu keluar airnya lagi atau tidak setelah ditinggal oleh Ishak. Tapi yang jelas Ishak tidak memperdulikan hal itu. Dia lebih baik menggali tempat yang lain. Dan Alkitab catat, di situ pun airnya keluar dengan berbual-bual. Jadi saudara pengasih Tuhan,
ketika kita disertai Tuhan dan ada orang lain mencoba melukai, bukan untuk bertengkar, tapi kita menyisih pergi meninggalkan. Karena penyertaan Tuhan itu akan ada dalam hidup kita senantiasa. Penyertaan Tuhan bukan ada dalam sumur itu, tapi penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita tidak perlu takut, karena kita pasti akan berhasil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan penyertaan-Mu itu membuahkan yang disebut dengan berkat. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.